mendengarkan podcast ini. Kita mulai dari Ibrani pasal 3 ayat 7 sampai 11. Ya. Sebab itu seperti yang dikatakan Roh Kudus pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman pada waktu pencobaan di padang gurun, di mana nenek moyangmu mencobai aku dengan jalan menguji aku. Sekalipun mereka melihat perbuatan-perbuatanku 40 tahun lamanya. Itulah sebabnya aku murka kepada angkatan itu dan berkata, selalu mereka sesat hati dan mereka tidak mengenal jalanku. Sehingga aku bersumpah dalam murkaku, mereka takkan masuk ke tempat perhentianku. Tidak saya tulis di sini, tetapi saya kemukakan sekarang. Tidak dikatakan di sini, aku bersumpah dalam murkaku mereka takkan masuk ke tanah Kanaan. Padahal ini konteksnya kan orang-orang Israel di padang gurun. Sebenarnya diisyaratkan bahwa pengalaman bangsa Israel ini menjadi pelajaran bagi kita. Nanti di 1 Korintus pasal 10, Bapak Ibu bisa menemukan kalimat, dan semua ini menjadi contoh bagi kita yang hidup di zaman akhir. Artinya seperti bangsa Israel gagal tidak mencapai tanah Kanaan, kamu pun juga bisa gagal mencapai Kanaan. Nah, dalam ayat ini jelas bagaimana Tuhan berusaha menunjukkan perbuatan besar, yaitu keajaiban-keajaibannya, mujizatnya, ya. Laut Kolsom terbelah, air pahit menjadi tawar, ada tiang awan, tiang api, mereka makan mana dari surga. Mereka mendapat tuntunan dari Tuhan, tetapi mereka tetap tidak taat. Mereka tetap memiliki hati yang keras sehingga mereka memberontak kepada Tuhan. Sehingga Tuhan bersumpah dalam murkanya, mereka tidak masuk perhentian. Sekalipun mereka melihat perbuatan-perbuatanku, ini menunjukkan bahwa Tuhan tidak bersalah kalau akhirnya menghukum mereka. Karena Tuhan telah mengusahakan agar mereka menerima tuntunannya supaya sampai perhentian Tuhan. Mereka mendapatkan kesempatan dan tuntunan yang begitu jelas, tetapi mereka tetap tidak mau dengar-dengaran. Jadi jangan berpikir bahwa Allah merekayasa kegagalan itu. Hal ini saya tulis untuk meluruskan teologi yang mengatakan bahwa ada orang-orang yang memang ditentukan tidak bisa menolak anugerah. Itu berarti ada orang-orang yang ditentukan tidak bisa menerima anugerah. Jangan gitu dong. Jelas Alkitab mengatakan Tuhan mengusahakan kok. Jelas menunjukkan ini, merekalah yang mengeraskan hati, bukan Tuhan yang menetapkan. Teologi yang dominan menguasai gereja-gereja di Eropa adalah teologi yang mengatakan bahwa Allah menentukan siapa yang selamat. Di dalamnya termasuk Allah menentukan orang-orang yang tidak bisa menolak anugerahnya. Satu tema yang akan saya tulis nanti, sekarang belum, bahwa teologi itu gagal menyelamatkan Eropa hari ini. Jadi kalau kekristenan abad ke-5 gagal menyelamatkan Roma, karena kekristenan mengalami degradasi yang luar biasa. Pengkultusan kepada orang-orang suci, santo, santa, menggantikan dewa Hermes, Zeus. Tetapi teologi yang dianut gereja-gereja di Eropa tidak mengalami degradasi. Hari ini tetap eksis, tapi eksisnya bukan di Eropa, eksisnya di Asia, eksisnya di Indonesia, eksisnya di Amerika. Eksis, tidak mengalami degradasi teologianya, tetapi tidak bisa menyelamatkan Eropa.
Jadi kalau saya menambahkan atau meluruskan teologi itu, saya bukan melawan sejarah. Sejarah tidak bisa dikalahkan. Sejarah adalah sesuatu yang faktual yang tidak bisa dirubah. Tetapi yang saya luruskan adalah ajarannya. Atau menambahi apa yang kurang. Siapa Erastus? Ya, saya bukan meninggikan diri, belajar dulu isi tulisan saya, baru saudara tahu, ya. Bukan meninggikan diri, ini kan orisinil saya tulis, tidak ikut teologi yang mana-mana. Jadi jangan berkata, Pak Erastus itu Arminian atau Calvin. Enggak, saya enggak Calvin, saya enggak Arminian, saya Erastian. Oke? Harus dengan rendah hati, jangan memaksa diri dengan premis dasar yang seakan-akan itu sejajar dengan Alkitab. Pandangan teologi siapapun harus bisa dianalisa, dinilai. Kalau Alkitab tidak bisa. Jadi Tuhan itu serius menuntun mereka, membawa mereka kepada rencananya. Dalam hal ini membawa mereka ke tanah Kanaan. Tetapi mereka tidak mau mengerti, mereka lebih menuruti keinginannya sendiri. Kalau Tuhan sengaja membuat mereka menolak tuntunannya, memang dipatok mereka tidak bisa menerima anugerah, dipatok tidak bisa menerima tuntunannya, hanya sebagian kecil yang tidak bisa menolak anugerah. Tuhan tidak perlu berusaha begitu serius untuk menuntun mereka. Jadi sangatlah keliru kalau ada yang berpikir bahwa Tuhan menentukan hanya orang-orang tertentu yang sampai tanah Kanaan, sedangkan yang lain tewas di padang gurun. Tentu Tuhan merancang dan mengendaki semua yang dibawa keluar dari Mesir sampai ke tanah Kanaan. Ini paralel atau sejajar dengan proses keselamatan. Tuhan berusaha membawa umat yang dipilih untuk menghuni kerajaan surga. Tetapi keputusan dan pilihan masing-masing individu yang menentukan. 1 Korintus 10 ayat 11, firman Tuhan mengatakan, semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Bagi kita, termasuk penulis surat Ibrani sendiri. Kalau penulis surat Ibrani diperhitungkan adalah Paulus sendiri. Jadi sebagaimana dalam perjalanan di padang gurun dari Mesir ke Kanaan, Tuhan tidak menentukan orang yang tidak bisa menolak anugerah atau tidak bisa menerima anugerah. Demikian pula keselamatan dalam Tuhan Yesus. Tuhan tidak bertindak membuat seseorang tidak bisa menolak anugerahnya dan yang lain tidak bisa menerima anugerahnya. Jadi kalau ini saya tulis, saudaraku sekalian, supaya kita yang hidup di zaman sekarang itu jangan sampai seperti bangsa Israel. Semua lihat saya. Kalau kita membaca perjalanan hidup bangsa Israel, kita melihat keras kepalanya mereka. Iya enggak, saudara? Keras kepalanya mereka, betul? Saya mau tanya, kalau orang Kristen hari ini keras kepala enggak? Tidak beda. Betul. Kita kan harus ikut Tuhan Yesus, meneladani gaya hidupnya, sempurna seperti Dia sempurna. Kita jauh, kita sering memilih jalan kita sendiri. Same. Betul nggak? Bener. Saya nggak bisa ngerti kalau orang nggak jujur. Untung Tuhan itu luar biasa sabarnya. Betul nggak saudaraku? Sabarnya Tuhan menghadapiku, memimpin di jalan-jalannya hingga
aku dewasa. Kan begitu saudaraku. Tapi yuk jangan begitu terus. Yuk kita ambil keputusan. Walaupun kita sering gagal, aku mau hidup berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Aku mau kudus seperti Engkau kudus. Kan standar orang percaya itu harus kudus seperti Dia kudus. Sempurna seperti Dia. Sempurna atau seperti yang dikehendakinya. Jangan berkata, tidak bisa manusia sempurna. Loh, Tuhan yang bilang kamu harus sempurna. Lalu mau ditafsirkan bagaimana itu? Nah, oke, saya bantu ya. Tentu sempurnanya seseorang beda dengan yang lain. Sebab yang diberi banyak dituntut banyak. Tetapi harus maksimal. Memang kesempurnaan ini tidak menentukan keselamatan. Tapi menentukan keberkenanan. Atau grade. Atau tingkat di dalam kerajaan surga. Walaupun bukan karena grade itu loh kita mau sempurna. Amin. Jangan salah mengerti. Kan kalau kita sudah diberi Tuhan anugerah keselamatan, kita mau hargai keselamatan itu dengan mengusahakan diri. Hidup tidak bercacat, tidak bercela. Siapa yang menolak ini, menolak Tuhan. Betul nggak? Kamu dipanggil bukan untuk melakukan yang cemar. Siapa yang menolak ini, menolak Tuhan. Kan clear, Pak. Mau diterjemahkan apa lagi? Patut kita berhati-hati sebab banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Kan begitu, saudaraku. Kalau saudara membaca di dalam 1 Korintus 10, ya, dari ayat 1 sampai 4, kalau ayat 11 mengatakan, semua itu telah menimpa mereka sebagai contoh. Nah, ayat 1 sampai 4 itu menunjukkan bagaimana Allah memperlihatkan perkara-perkara besar mereka. Mungkin perlu dibaca. Ya. 1 Korintus 10 ayat 1 sampai 4. Coba perhatikan bahwa Tuhan mengusahakan itu. Nah, kalau orang Kristen yang melihat mujizat diberkati, lalu masih nggak mau bener. 1 Korintus 10 ayat 1 mulai. Aku mau supaya kamu mengetahui, saudara-saudara, bahwa nenek moyang kita semua berada di bawah perlindungan awan dan bahwa mereka semua telah melintasi laut. Untuk menjadi pengikut Musa, mereka semua telah dibaptis dalam awan dan dalam laut. Mereka semua makan makanan rohani yang sama. Dan mereka semua minum minuman rohani yang sama. Sebab mereka minum dari batu karang rohani yang mengikuti mereka. Dan batu karang itu ialah Kristus. Dulu saya baca ini bingung loh. Ini kan zaman Musa kok Kristus disebut-sebut, betul nggak? Anda tahu nggak bahwa yang memimpin bangsa Israel itu Tuhan Yesus? Sebab Tuhanlah yang pemerintahannya sejak zaman purbakala, sejak zaman dahulu kala. Jadi kalau orang Israel taunya Elohim, itu Tuhan Yesus. Nanti kita bicara Allah Tritunggal, saya ajarin lagi. Udah cukup. Tetapi sebagian besar mereka tidak taat. Mereka itu sudah menyaksikan perkara besar. Mengecap hal-hal rohani atau surgawi. Jadi memang memiliki penurutan itu bukan hal yang mudah. Bapak Ibu percaya nggak orang-orang yang KKR lihat orang buta melihat, bahkan dia sendiri mungkin mengalami mujizat, hidupnya tambah bersih nggak? Belum tentu. Paham nggak? Halo? Yang matre aja, yang menekan pegawai tekan aja pegawai, yang bengis tetap aja bengis. Ini kan fakta. Halo? Oke, gak usah orang lain. Saya deh pendeta. Mendoakan orang sakit sembuh. Berkarunia. Hidup saya bisa tidak bersih. Tapi kan sekarang kita mau bersih. Makanya kalau Paulus berkata, aku melatih tubuhku supaya aku yang sudah berkhotbah jangan aku ditolak.
itu jangan hanya diselesaikan dengan pikiran, rumusan-rumusan, alami. Kalau kamu belum ngalamin, nih Tuhan saksinya, saya sudah mengalami mujizat-mujizat itu. Mosok Pak, banyak saksinya, nggak usah ditunjukin. Sejak puluhan tahun yang lalu. Tapi sementara mengadakan mujizat, hidup saya tidak bersih. Matre-matre aja, mau bagaimana saja. Sekarang aku melatih tubuhku. Jadi bukan ditolak oleh manusia, ditolak oleh Allah. Tetapi orang-orang yang berteologi Allah menetapkan orang yang selamat dan orang yang binasa itu mempercayai itu ditolak oleh manusia. Tuh, coba. Sedih banget saudaraku. Jadi kasus yang tadi saya sebut itu, walaupun mereka melihat mujizat tetapi tetap tidak bertobat. Ini sama dengan Matius 11:21. Celakalah engkau Korazim, celakalah engkau Betsaida, karena jika di Tirus dan Sidon terjadi mujizat-mujizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, mereka sudah bertobat dan berkabung. Tirus dan Sidon ini daerah wilayah orang-orang Kanaan atau non-Yahudi. Mereka ini loh orang-orang kafir, kalau melihat mujizat, mereka itu bertobat. Kamu umat pilihan Allah, bangsa Israel. Kamu melihat mujizat yang kulakukan, tapi kamu tidak bertobat. Mujizat itu kan untuk bukti bahwa Allah hadir. Dan menghendaki sesuatu yang harus mereka lakukan dengan tanda itu. Tapi mereka tetap tidak berbalik dan tidak bertobat. Di sini Bapak Ibu melihat bahwa Tuhan telah begitu jauh berintervensi, berusaha menunjukkan mujizat tanda ajaib supaya mereka itu bertobat dan mengikuti tuntunan Tuhan. Tetapi mereka tidak bertobat. Tuhan sering melakukan hal ini sebelum Kain membunuh Habil diingatkan. Peringatan kepada Daud sebelum menghitung jumlah rakyatnya. Niniwe supaya jangan dibinasakan diingatkan. Maksud saya bicara ini adalah Tuhan tidak intervensi sampai kedalaman batin. Jadi begini saudaraku ya. Ini ada hati di sini. Tuhan tidak intervensi di sini, Tuhan intervensinya di sini. You lihat nih. You denger nih, masuklah di hatimu, berubahlah. Bukan Tuhan yang berintervensi ke sini. Tuhan membuat orang bertobat. Tuhan membuat orang tidak bisa menolak anugerah. Bukan di sini yang digarap. Di sini loh. Ini kamu garap sendiri. Haleluya. Tuh haleluyanya pelan. Makanya kita kan yang nggak ngerti-ngerti itu bilang, Tuhan ubah hatiku. Oh ya aku ubah hatimu. Tapi caranya bukan aku masuk lalu mengambil alih kehendak bebasmu. Aku memberikan kamu banyak peristiwa hidup merubah dirimu. Makanya kadang-kadang orang tuh bisa stres. Kenapa aku ngalamin begini? Apa salahku Tuhan? Kenapa aku buat begini? Karena aku tidak bisa merubah hatimu. Kamu yang merubah hatimu sendiri. Tapi Tuhan bisa mengeraskan hati. Oh bisa, bukan tidak bisa. Tuhan pun juga bisa melembutkan hati. Nih. Tetapi ini pun juga tergantung dengan respon individu Pak. Ya, ada yang dilihat di sini. Lalu dia mesti masuk ke sini. Sebenarnya ada satu hal yang ingin saya katakan, cuman agak sulit. Tapi saya ngomong aja begini, saudara. Lihat saya semua. Kira-kira Tuhan bisa nggak membuat Firaun bertobat? Bisa nggak? Bisa. Coba misalnya Tuhan turun, suruh malaikatnya, lalu ikat Firaun di tembok atau di tiang, lalu Tuhan bilang gini, kamu ngerti nggak? Aku yang punya langit dan bumi. Kalau dibunuhnya semua pasukan di depan dia, bisa bertobat nggak dia? Bisa, betul nggak? Terus, ya terus. Tapi Tuhan nggak buat begitu. Tuhan hanya membuat pada batas tertentu. Pada batas tertentu. Jadi Musa
bikin mujizat. Hehehe, ini kamu ahli nujumnya. Coba kamu juga bikin ular kayak dia bikin ular. Ularnya dimakan, ya kan, saudaraku. Tapi cuma makan ular itu, nggak makan kakinya si Firaun. Tuhan bisa nggak bikin kakinya Firaun kegigit sampai lumpuh? Bisa, tapi nggak buat. Jadi kalau suhu panas, ya, Tuhan hanya memanasi sampai 60 derajat Celcius. Kalau Tuhan buat 100 derajat Celcius, Firaun bisa bertobat nggak? Dipaksa, bisa. Tapi Tuhan bilang, enggak, aku akan mengeraskan hatinya. Cukup 60 derajat. Tepuk tangan. Tepuk tangannya enggak yakin deh. Ngerti maksudnya, saudara? Aku akan mengeraskan hatinya. Tuhan tidak akan memaksa Firaun saya bertobat, walaupun dia bisa. Makanya kalau orang dicintai Tuhan seperti saudara ini, aku mencintai, sungguh, Anda kan dipanasin. Orang gak ngalamin, you ngalamin. Kenapa Tuhan? Karena aku mencintaimu. Aku melembutkan hatimu. Bukan mistik. Set, aku jadi lembut tuh. Nggak begitu. Dia jadi keras. Tiba-tiba, wah gak bisa bertobat pokoknya. Tuh, gak bisa bertobat. Jadi aku mengeraskan Firaun itu enggak dalam arti mistik. Tuhan masih memberi peluang Firaun menggeliat. Makanya, kejar, matiin itu orang Israel. Dikejar al-guju-al-gujunya. Kenapa nggak dimatiin dari tadi, dari kemarin? Semua rakyat dibikin mati, diobok-obok habis. Bukan hanya anak sulung, tapi tentaranya. Tuhan nggak buat, aku buat dia keras. Makanya orang mesti ngerti, bro. Kok jadi kesel saya? Paham nggak maksudnya? Amin? Make sense nggak? Logis nggak? Logis. Tuhan, ubah hatiku. Udah, pulang ke rumahnya kebakaran. Loh, kamu mau diubah katanya. Itu. Lembutkan hatiku, selembut kasihmu, Yesus. Mau tau? Bener Tuhan, diludahin orang. Loh, aku diludahin juga. Mau gak kamu? Kalau kamu lembut seperti aku, kamu mengalami seperti aku alami. Tapi kalau saudara bilang, enggak Tuhan, aku enggak mau, atau enggak mau urusan. Enggak. Anda lihat ada banyak orang hari ini makmur, lagi makan di restoran, lagi nonton TV di rumah dengan TV yang 3000 in atau berapa in terserah itu. Waduh, dia happy. Dia panggil pembantu, ayo bikin minuman, Jess. Waduh, happy. Ngerti nggak itu dikeraskan? Karena kamu memang tidak bisa benar. Kan Tuhan bilang begini sama Musa, dia tidak akan melepaskan kamu. Aku dah ukur dia jahat. Tahu nggak saudara? Aku akan keraskan hatinya. Maksudnya itu mesti begitu. Kok selama ini nggak ada yang tahu, Pak? Saya juga baru tahu, saudaraku. Nggak ada mistik-mistikan itu. Semua pasti ada mekanismenya. Tahu? Ada mekanisme kenapa begini jadi begitu, kenapa begitu. Bukan jebret-jebret, kenapa nggak jelas. Ini menyangkut kekekalan. Orang harus tahu rumusannya. Makanya Tuhan berkata, Yerusalem, Yerusalem, engkau yang membunuh nabi-nabi dan melempari dengan batu orang-orang yang diutus kepadamu. Berkali-kali aku rindu mengumpulkan. Ini kan cerita Tuhan. Aku rindu. Hetelesate. Ini kalau dalam kasus tensesnya indikatif aorist aktif second person plural. Artinya aktif tapi dulu. Sudah lewat. Aku sudah aktif. Sekarang tidak. Tuhan bisa berhenti. Setelah orang-orang Yahudi tidak bisa ditobatkan. Ya sudah. Indikatif aorist aktif second person plural. Kayak past tense. Udah lewat. Tapi sungguh-sungguh udah lewat.
Tapi kalau Paulus mengatakan, aku melatih tubuhku dan menguasai seluruhnya, itu present aktif indikatif. Present. Terus menerus. Mosok untuk manusia dia terus menerus supaya nggak ditolak. Kan nggak benar. Itu masalah dengan Tuhan. Kalau yang ini auris. Betapa pentingnya belajar seperti ini, saudaraku. Nggak mungkin ini hanya menjadi pengetahuan pikiran saudara. Oh, saya tahu. Nggak mungkin. Anda akan pasti mendapatkan implikasi konkretnya. Sehingga Anda akan berkata, aku berubah setelah ikut PA. Aku jadi cerdas. Buktikan. Buktikan. Untuk yang lain Anda akan jadi cerdas. Jadi Tuhan itu mengendaki bangsa Israel semua juga sampai Kanaan. Sama seperti sebenarnya Tuhan juga mengendaki semua kita tidak ada yang binasa. Tetapi manusia harus menentukan takdirnya sendiri. Bangsa Israel harus menggunakan independensinya dengan benar. Seperti kita. Oke? Ini tergantung saudara mau kemana. Anda mau arahkan hidupmu kemana? Tergantung saudara. Jadi Tuhan Yesus memberitakan Injil, saudaraku sekalian. Terus, Injil itu membuka pikiran orang. Dari apa yang diberitakan, orang memiliki input, masukan, lalu bisa mempertimbangkan dalam nalarnya. Injil itu memuat kebenaran yang harus didengar, menumbuhkan pertimbangan. Dalam pertimbangan nalar tersebut, seseorang memilih kehendak bebas, harus memilih atau memutuskan. Maka dikatakan Injil itu kuasa Allah yang menyelamatkan. Di sini, lihat saya semua. Injil itu memuat pengajaran. Jadi bukan hanya percayalah Yesus juru selamat. Kalau kamu percaya, kamu selamat. Ya deh, saya percaya. Apa sih yang dipercayai? Apa itu? Yesus juru selamat. Lalu apa isinya percaya? Nih ya. Kayak begini loh. Saya orang baik. Nama saya Rudolf. You percaya nggak saya orang baik? Ya nggak bisa bilang dong baik atau nggak baik. Orang baru kenal di pinggir jalan. Anggaplah dia berkata, oke Pak Rudolf, saya percaya orang baik. Saya harus buat apa? Percaya aja, saya orang baik. Kita ketemu orang saja bersikap begitu tuh sinting, betul nggak? Kayak nggak waras, ini hubungan apa? Ini hubungan macam apa? Apalagi dengan Tuhan. Tuhan, aku percaya Engkau juru selamat, mati di kayu salib untukku, amin. Lalu mau apa? Ya udah percaya gitu aja. Ngerti nggak saudara? Diberitakan, Tuhan mengajar. Injil itu ajaran, betul? Kau percaya padaku? Kata Tuhan Yesus, bilang percaya. Baca Injilku, ikuti itu. Kalau kamu ikuti itu berarti kamu percaya padaku. Kamu ikuti itu berarti kamu menerima aku. Nah, Injil nggak diajarkan, lalu atau diajarkan sebagian, atau diajarkan tapi nggak terlalu penting. Yang penting begini, Tuhan menaruh iman. Nah ini loh teologi yang mengatakan Allah menentukan siapa yang selamat, siapa yang binasa. Allah menaruh iman. Aku udah baca bukunya bro, kalau you belum aku udah baca. Itu gelisah, beta gelisah. Itu yang bikin Eropa hari ini rusak. Tapi kalau coba Eropa diajarkan corpus delicti, tinggalkan dunia. Ya rusak juga, tapi ada orang-orang yang pasti masih bisa bertahan dengan benar. Paham gak saudara? Ini sudah mentok, tok. Amin. Ini kita ini masuk kebenaran yang Tuhan Yesus ajarkan. Mentok, tok. Makanya benar. Nah, Injil diberitakan. Injil itu kuasa Allah yang menyelamatkan. Amin. Kalau didengar, diresponi. Betul nggak? Tetapi kalau keselamatan itu karena Allah menentukan seseorang dan dia tidak bisa menolak anugerah, Injil tidak bisa muncul atau tampil secara proporsional. Sebab yang tampil itu
Allah menentukan, orang tidak bisa menolak anugerahnya. Nangkap saya ngomong? Loh, masih bingung. Tak ulangi. Injil itu memuat ajaran, diberitakan. Kau percaya padaku? Kata Tuhan Yesus, percaya. Baca. Ikuti. Kalau kamu ikut berarti kau percaya padaku. Kalau kamu mengerti Injilku dan kamu ikuti berarti kamu menerima aku. Jadi Injil itu kuasa Allah yang menyelamatkan. Tetapi kalau premis dasarnya adalah Allah menentukan siapa yang selamat, siapa yang tidak selamat. Yang selamat itu tidak bisa menolak anugerahnya. Berarti yang lain tidak bisa menerima anugerahnya. Injil tidak bisa tampil secara proporsional. Sebab yang dominan, yang inti, Allah menentukan itu dan membuat orang tidak bisa menolak anugerahnya. Tepuk tangan. Amin, saudaraku. Itu maksudnya. Makanya Tuhan berkata, kau panggil aku Tuhan, Tuhan. Kalau kamu tidak melakukan kehendak Bapa, aku tidak mengenal kamu. Loh, maksudnya apa? Percuma kau panggil aku Tuhan. Kamu melakukan kehendak Bapa enggak? Gimana caranya? Belajar Injil. Belajar padaku. Makanya orang mesti ketemu Tuhan tiap hari. Mencari Tuhan tiap hari. Berjalan dengan Tuhan tiap hari. Baru benar. Bukan hanya beragama, lalu di gereja musik bagus, liturgi bagus. Udah pulang. Apa itu? Bukan enggak boleh. Boleh. Tapi intinya setiap saat saudara berjalan dengan Tuhan. Itu intinya. Kebaktian seperti ini bukan tidak penting, tapi bukan sesuatu yang menentukan kualitas keselamatanmu, tapi jalan hidupmu setiap hari dengan Tuhan. Di situ responmu terhadap Injil menentukan, karena Injil yang menyelamatkan. Makanya harus kenal Injil dengan benar. Jadi tidak mungkin Tuhan bersandiwara, sementara satu sisi Tuhan sepertinya mau menyelamatkan bangsa Israel dengan Injil yang diberitakan Tuhan Yesus. Tetapi sisi lain, hati mereka ada yang dikeraskan atau dibuat tidak bisa menerima anugerah. Sementara yang lain dibuat tidak bisa menolak anugerah. Tadi kita sudah membaca, Tuhan berkata, aku itu rindu membuat kamu, mengumpulkan kamu, tapi kamu menolak. Itu kan masalahnya ternyata di bangsa Israel sendiri, saudaraku. Walaupun bangsa Israel adalah umat pilihan, karena nenek moyang mereka kekasih Allah, yaitu Abraham, Ishak, dan Yakub. Karena mereka menolak Injil, maka mereka dianggap sebagai seteru. Di sini kita melihat bagaimana Tuhan benar-benar memiliki integritas. Kamu menolak aku, kamu musuhku. Menolak Injil itu musuh Tuhan. Walaupun kamu keturunan Abraham. Ini kan jelas. Seharusnya dengan melihat perbuatan Tuhan yang luar biasa. Kalau bangsa Israel melihat perbuatan Tuhan di sepanjang perjalanan ke Mesir, ke Kanaan, dari Mesir, mereka bertobat. Demikian pula orang-orang Israel pada zaman Tuhan Yesus, mestinya ketika mereka melihat perbuatan Tuhan Yesus, mereka bertobat. Tapi mereka tidak bertobat. Kenapa? Karena begini, saudara. Tuhan mengajarkan sesuatu yang warnanya merah. Bahwa yang namanya keselamatan itu begini. Mereka tidak mau tahu. Ini nggak ketemu. Jadi, kalau mereka mau mendengar Injil, ya, aku ikuti ini, selamat. Jadi jangan mikir mistik-mistik lah, semua natural. Nih, lihat saya semua ya. Ini saudaraku sekalian. Begini saudara. Ini Israel. Ini umat PB. PB artinya apa? Oke. Kalau di sekolah teologi, PBPL itu udah biasa. Kalau di jemaatnya, PB apa? Oh, paling banter. Enggak, persen baru. Begini Pak. Ketika Tuhan memberitakan Injil, pikiran mereka itu kan duniawi.
merdeka dari Roma, makmur jasmani, kejayaan lahiriah. Ini Israel. Yang tadi warnanya apa tadi? Biru. Tetapi begitu Tuhan Yesus datang, begitu umat PB, ini surgawi. Ini merdeka dari dosa. Ini kelimpahan rohani. Perisos. Aku datang untuk memberikan hidup dalam skala kelimpahan. Ini langit baru, bumi LP3. Kerajaan Yerusalem baru. Jadi Bapak Ibu, lihat saya, jadi penolakan mereka karena warnanya beda. Satu biru, satu merah. Jadi mestinya pikirannya diubah. Injil, dengerin, robah. Bukan dipak. Ini nggak bisa. Kalau orang ini nggak bisa terima anugerah karena memang nggak dipilih. Itu tidak bisa menolak anugerah karena dipilih. Stres kita dengernya. Betul nggak Pak? Nah, apa saya ngomongin sudah? Ini kan yang dirubah, bro. Nanti saya akan membahas kitab Efesus. Saya akan bedah kitab Efesus yang mengatakan bahwa kamu sudah mati. Bukan itu maksudnya. Dahulu kamu sudah mati. Artinya mati itu nggak bisa apa-apa. Makanya semua Tuhan yang bikin. Hidup, bisa tahu, bisa bertobat, bisa apa. Yang lain nggak dihidupkan. Satu kata itu saja sudah bikin kacau semua. Nanti akan sebedah. Maksudnya mati itu apa? Apa itu maksudnya mati itu? Jangan lihat satu ayat itu saja karena kita membela premis dasarnya. Satu ayat itu diangkat. Mati itu tidak berdaya sama sekali. Loh, ayat berikutnya, jangan beri kesempatan kepada iblis, kamu harus menanggalkan manusia lama. Loh kok, you nggak lihat keseluruhan kitab itu? Sama seperti aku yang sudah memberitakan Injil, jangan aku ditolak. Aku melatih tubuhku menguasai seluruhnya. Jangan lihat ayat itu, lihat ayat sebelum sudahnya. Ayat sesudahnya malah lebih sadis tuh. 1:10. Bangsa Israel ditolak Allah karena mereka tidak dengar-dengaran. Itu menjadi pelajaran untuk kita. Ditolak Allah ini bukan soal manusia, bro. Nah, 7 halaman. Tadi lagi nih. Jadi bangsa Israel tidak mau merubah dirinya. Karena tidak mau tunduk. Amin. Tidak mau tunduk. Tapi Tuhan itu luar biasa loh. Murid-murid pun bodoh. Tapi menaruh percaya. Terus sampai akhirnya Tuhan bukakan pikirannya. Tuhan akan memberi hikmat ketika Roh Kudus menuntun kita kepada segala kebenaran. Nah, kalau sudah sampai Roh Kudus menuntun kita kepada segala kebenaran, itu tingkatannya bukan moral baik, sempurna seperti Tuhan. Nah, itu luar biasa. Yang ini luar biasa. Ini memang ada faktor transenden, melampaui akal. Itu luar biasa, saudaraku. Jadi ini harus didengar. Iman datang dari pendengaran oleh firman Injil. Bukan Allah menaruh iman di hati kita. Buset, jebret. Apa itu iman? Benar-benar, saudaraku. Itu membuat saya gelisah. Kasihan, saudaraku, banyak orang tidak mengerti kebenaran ini. Jadi jangan memandang Tuhan itu seperti orang sakit jiwa atau psikopat yang membuat seseorang tidak bisa menolak Injil. Mesti selamat, ditentukan selamat, kamu gak bisa nolak, kamu akan selamat. Dia yang gak jelas, pokoknya gak selamat aja. Gak bisa begitu. Semua ini dituliskan untuk menjadi contoh, tupos. Tupos artinya pattern, pola. Bahwa orang Kristen tidak mungkin bisa gagal dalam pengiringannya kepada Tuhan Yesus. Itu salah. Kalau Paulus mengatakan ini menjadi pelajaran buat kita, contoh, berarti kamu bisa gagal. Semua dan saya, saudaraku, kamu juga bisa gagal.
Inilah implikasinya penting untuk kita. Maka Tuhan berkata, berjaga-jaga kamu. Banyak orang berusaha masuk tapi tidak bisa. Sinkron nggak saudara? Sinkron. Kalau saya berkata ini dibuat tidak bisa menolak Injil, tidak bisa menolak anugerah, lalu pengertian berjaga-jaga di mana? Nanti dipaksakan jadi ngawur semua, jadi absurd semua. Oleh sebab itu betapa pentingnya kita menyediakan diri untuk belajar Injil. Karena Injil itu yang menyelamatkan kita. Injil itu makanan rohani yang mendewasakan kita. Kita tidak bisa bertumbuh, tidak bisa dewasa tanpa Injil yang kita pelajari. Jadi tidak mudah keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita itu tidak mudah. Kalau Tuhan memberikan gambaran perjalanan bangsa Israel dari Mesir ke Kanaan, itu berarti perjuangan yang tidak ringan. Orang Israel di jalan ngomel. Musa, apa nggak ada kuburan di Mesir? Betul nggak? Capek. Hari ini saudara, saya mau tanya, dari 1000 orang Kristen, siapa yang betul-betul sedang berjalan menuju langit baru, bumi baru atau Yerusalem baru? Oke, dari 100 orang, berapa persen kira-kira yang memang hidupnya sedang berjalan menuju Yerusalem baru? Saudara bisa bahasa Indonesia enggak ya? Tadi saya mengatakan bangsa saya itu keras kepala, enggak dengar-dengaran. Orang Kristen? Orang Kristen? Sama. Dunia bukan rumahmu. Aku mau di mana aku ada, kamu ada. Lalu orang tertarik ke surga? Berapa persen yang tertarik? Ada 30%? 20%? Ada 10%? Ada 5%? Makin kita jujur ngomong 0,5%, jangan-jangan. Bahkan di gereja yang tiap minggu ngomong langit baru, bumi baru pun tidak berubah. Saya tekukannya udah salah. Kalau kita nggak mikirin surga, saya tadi ngomong, nggak mungkin kita bener. Kalau nggak jatuh di uang, materi, seks, kehormatan, pangkat, mesti jatuh di antaranya. Pasti, nggak mungkin. Nggak mungkin bro. Oh enggak Pak, nggak mungkin. Matre terutama, mau nyaman di bumi. Tapi kalau tujuannya surga, dia rela, aku bunuh semua yang bisa mengganggu perjalanan ini. Walaupun membunuh itu pun nggak gampang. Aku bunuh tapi nggak mati-mati. Bergumul terus. Berjuang. Jangan bilang gampang, berjuang. Tapi kalau sudah berkata kamu gak bisa menolak anugerah. Kalau dia gak bisa menerima anugerah. Jadi konyol, fatalistik. Tapi teologi seperti inilah yang kuat menguasai banyak orang Kristen dan gereja-gereja besar. Biar kita mau berubah saudaraku. Amin.